Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kakak Ray. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal tentang SNBT, subtesnya adalah PM atau penalaran matematik tahun 2026. Nah, untuk yang penasaran, langsung saja simak pembahasan berikut. Mau belajar TPS UTBK dan Mandiri PTN versi terbaru? Ikuti kelas online di GEP Media aja. Kamu bisa belajar bersama tutor berpengalaman dan berasal dari PTN ternama dengan benefit tryout gratis, video pembahasan soal, dan masih banyak lagi. Harganya mulai dari 200 ribuan aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Buat kalian lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 19.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi beserta pembahasan materi yang lengkap loh. Yuk daftar sekarang. Nah, di soal yang pertama, di sini ada teksnya teman-teman ya. Jadi soal PM itu identik dengan biasanya ada teksnya dulu. Dan biasanya untuk satu teks itu dikhususkan untuk beberapa pertanyaan gitu, 3-4 pertanyaan. Nah, di sini kita bakal baca dulu isi teksnya ya, supaya kita memahami konteks daripada soalnya. Sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapesium ABCD. Teman-teman boleh lihat gambar sini ya, ini merupakan gambar daripada jembatan dan di sini ada ABCD, perhatikan ya, bidang yang sebelah kanan ya. Jadi dia itu adalah samping daripada si jembatan penyeberangan. Dan kemudian AB itu berada pada lantai jembatan di sini. Oke, lantai jembatan kan yang di bawah nih AB gitu ya. Oke, nah kemudian ada CD pada atap dan tanpa pelindung. CD yang di atas ini teman-teman ya. Nah ini adalah CD. Nah kemudian untuk menguatkan struktur jembatan gitu ya, dipasanglah besi membentuk diagonal AC dan BD gitu ya. Teman-teman boleh lihat di sini yang gambarnya itu garis biru, ada AC dan BD. Dia merupakan diagonal ya, yaitu sepasang besi yang berpotongan di titik P. Teman-teman boleh perhatikan di sini berpotongan di titik P gitu ya. Ini saya lingkari merah. Nah, kemudian diketahui katanya panjang AB-nya itu 12 meter. AB-nya 12 meter. Kemudian CD-nya itu 6 meter. Ini 6 meter. Nah, kemudian ada keterangan lagi jika AD sama dengan BC, teman-teman ya. AD sama dengan BC. Berarti kita tandain aja nih. Panjang AD, berarti yang bagian kiri sama dengan BC yang sini ya. Nah, ini sama nih panjangnya, teman-teman ya. Dan kemudian juga kita bisa lihat ini sejajar juga antara CD dan AB gitu ya. Jadi benar-benar trapesium yang sama kaki gitu ya. Nah kemudian tinggi jembatannya 4 meter katanya. Tinggi jembatannya 4 meter. Maka panjang AD berapa? Nah, yang ditanyakan adalah panjang AD. Nah teman-teman di sini sudah saya sediakan gitu ya. Sediakan gambar trapesium jika kita lihat dari samping gitu ya. Ini adalah ABCD. Nah, garis di sini merupakan tinggi daripada jembatan karena tinggi itu harus tegak lurus dengan si alasnya ya. Jadi bagian sini kita bisa tulis 4 meter tinggi daripada jembatan. Tadi kan ini 12, ini 6 ya teman-teman ya. Yang ditanya adalah AD ini, berapakah AD? Atau kita misalkan aja lah gitu sebagai X. Nah teman-teman, AB ini panjangnya tadi totalnya adalah berapa? 12 meter. Kalau kita perhatikan, ini ke sini itu kan sama dengan atas yang CD ini, teman-teman. Berarti ini sama-sama 6 meter. Berarti sisanya untuk bagian sini dan sini, berarti tinggal kita kurangkan aja 12 dikurangkan dengan 6, berarti sisanya itu panjangnya 6. Kemudian panjang yang kanan dan kiri itu kan sama. Nah, tinggal kita bagi 2 aja. Berarti di sini 3 meter, oke. Di sini juga 3 meter. Nah, ini gampang banget untuk mencari nilai AD atau X ini. Teman-teman boleh perhatikan segitiga siklus sebelah sini gitu ya. Ini tinggal dipakaikan Pitagoras saja. Di mana aturan Pitagoras adalah X kuadrat ya. Jadi miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah dengan tegak kuadrat ya. Oke. So kita dapatkan 3 kuadrat itu berapa? 9. 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi X kuadrat kita jumlahkan menjadi 25 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya tinggal kita akarkan sisi sebelah kanan, yaitu akar 25, itu adalah 5 meter ya. So, kita dapatkan panjang AD adalah 5 meter. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ini masih dengan teks yang sama, konteksnya teman-teman. Jadi, kita nggak usah baca lagi.
Langsung saja kita fokus ke perbandingan AP dan PC gitu ya. Jadi kita mau tahu perbandingan daripada AP ya yang sebelah sini dan PC gitu ya. Berapa perbandingannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal fokus ya. Kalau kita perhatikan titik potong yang P tadi ya, sini ini akan jatuh tepat di tengah-tengah daripada sisi AB, teman-teman. Kenapa tengah-tengah? Karena kalau kita perhatikan AD dan BC ini memiliki panjang yang sama, kakinya itu sama panjang, dan juga cukup jelas bahwa CD dan AB ini sejajar gitu ya. Maka bisa dipastikan titik potong daripada diagonalnya itu bakal jatuh di tepat tengah-tengah daripada AB. So, panjang ini kan tadi 6 meter dan AB ini totalnya tadi adalah 12 meter ya. Jadi kalau kita perhatikan tengah-tengahnya ini kan berarti ini tinggal kita bagi, ini 6 meter ya enggak? Di sini juga nanti 6 meter gitu kan. Atau kalau kita bagi lagi di sini ya, kita tarik ke sini. Nah, teman-teman kan tadi kita bisa dapatkan bahwa yang sebelah sini itu adalah 3 meter ya. Seperti di soal sebelumnya kita lihat ya, itu adalah 3 meter teman-teman. Jadi yang bagian tinggi ini ke samping itu 3 meter. Berarti ini sisanya adalah 3 meter gitu ya. Kalau kita perhatikan, teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Panjang daripada AP itu kita bisa asumsikan adalah panjang daripada ini ke sini. Nah, ini kita ganti warna deh ya, kita ganti warna supaya nanti cukup jelas. Nah, misalkan kita ganti warna hijau gitu ya. Nah, kita asumsikan panjang ini ke sini itu adalah sama kayak dari A ke titik misalkan O gitu ya. Nah, sisanya P ke C ini kita bisa asumsikan adalah panjang dari sini ke sini gitu kan. Sehingga nanti dia membentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari perbandingan daripada X dan Y ini, teman-teman tinggal ambil saja panjang ini dan panjang ini gitu ya. 6 dibandingkan dengan 3. So, perbandingannya adalah 2:1. Ya, jadi tanpa menggunakan banyak cara, ini dengan logika saja ya, logika kesebangunan sederhana. Kita bisa langsung dapatkan bahwa perbandingan antara AP dan PC yaitu 2:1. Oke, soal yang terakhir teman-teman ya. Sebuah jembatan penyeberangan ini masih dengan teks yang sama. Jadi langsung saja kita baca pertanyaannya teman-teman ya. Jika AD sama dengan BC dan tinggi jembatan 4 meter ya, maka luas segitiga APB. Nah, kita tandain APB. Seperti yang kita tahu teman-teman, luas segitiga itu ya kita bisa tuliskan adalah setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi gitu ya. Dengan syarat bahwa alas dan tinggi ini harus saling tegak lurus. Jadi kita bisa ambil ini sebagai tinggi dan ini sebagai alas AB. Oke, kita masukkan berarti alasnya itu adalah AB. Tingginya itu kita misalkan saja di sini sebagai O, teman-teman itu ya. Jadi tingginya adalah PO. Nah, untuk AB sendiri teman-teman udah dapatkan nilainya sebetulnya ya. Nilai AB sendiri tadi berapa? 12 di soal. Tapi untuk nilai PO ini kita mesti cari dulu. Nah, berarti di sini kita harus cari nilai daripada PO-nya. Nah, sekarang teman-teman tadi sudah mendapatkan perbandingan ya, bahwa kalau kita tarik ke sini, nah gitu ya. Ini kan kita mau nyari nilai PO ini ya, teman-teman ya. Nah, kita ganti warna merah sekarang. Kalau kita perhatikan, ini kakak mau tarik ke sini ya gitu ya. Kita tarik ke sini. Nah, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi di sini ada AC, misalkan taruhlah ini X aksen gitu ya. Teman-teman kan tadi sudah mendapatkan perbandingan bahwa AP ini adalah 2, sedangkan PC ini adalah 1 ya gitu ya. Nah, untuk tingginya juga kita bisa gunakan perbandingan yang sama. Ini kita tarik ke sini, itu bernilai sama dengan yang ini, yaitu perbandingannya adalah 1. Dan ini perbandingan adalah mengambil nilai yang ini, yaitu 2. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa tinggi dari sini ke sini, ya, ini ke sini, itu sama dengan ini ke sini kan? Ya, kalau kita proyeksikan ke samping. Maka untuk PO ini sebenarnya bisa kita cari menggunakan perbandingan. Ini perbandingannya 2 dibandingkan dengan total dari sini ke sini berapa? Totalnya 2 tambah 1, 3. Jadi 2/3 daripada tinggi totalnya. Tadi tingginya berapa di sini? 4 meter. Jadi ini PO ini hanyalah bagian 2/3-nya gitu ya, daripada 4 meter.
Jadi kita bisa dapatkan 8/3 untuk nilai daripada si PO gitu ya. Nah, setelah mendapatkan nilai PO ini, langsung aja kita masukin ke yang tadi gitu ya. Kita lanjut ke sini, berarti sama dengan setengah dikalikan dengan 12 dikalikan tingginya PO-nya 8/3 gitu ya. So, kita dapatkan 8 dicoret dengan 2 menghasilkan 4, 12 dicoret dengan 3 itu menghasilkan berapa? 4 ya teman-teman ya. Nah, kalau kita kalikan 4 kali 4 berarti jawabannya adalah 16 meter. So, jawabannya adalah option yang D. Oke, jadi itu pembahasan 3 soal pengenalan matematika ya tahun 2026. Nah, di sini kakak sediakan 1 soal latihan yang setipe dengan pembahasan yang tadi. Silakan teman-teman kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, silakan pantengin terus GEP Media Channel. See you di next video dan sampai jumpa.